Pasal ke-111. Waspadalah kamu daripada setan yang akan memusatkan seluruh kekuatannya agar kamu jaga di tengah malam. Akan tetapi waspadalah kamu daripada setan yang akan memusatkan seluruh kekuatannya agar kamu berjaga di tengah malam. Kemudian kamu tidur kembali, padahal kamu berkewajiban menurut wasiat Allah untuk sembahyang dan mendengarkan kepada firman Allah. Katakanlah kepadaku, relakah kamu jika salah seorang dari sahabatmu memakan daging, kemudian ia memberikan kepadamu tulang-tulang? Petrus menjawab, tidak ya guru, karena orang seperti itu tidak layak diberi nama teman, tetapi seorang pengolok-olok. Maka Yesus menjawab dengan tarikan nafas, sungguh engkau telah bertutur benar ya Petrus, karena barang siapa yang jaga dengan jasad itu lebih dari mestinya, sedang ia dalam keadaan tidur atau kepalanya sudah berat dengan ngantuk, padahal ia berkewajiban untuk sembahyang atau mendengarkan firman Allah, maka orang sial semacam itu benar-benar mengolok-olok Allah penciptanya dan menjadi pelaku dosa. Bahkan lebih dari itu, dia adalah seorang pencuri karena ia mencuri waktu yang harus diberikannya kepada Allah, kemudian menghabiskannya di mana dan dengan kadar yang dikehendakinya. Pernah ada seorang memberi minum lawan-lawan tuannya dari suatu tempat yang mengandung arak yang terbaik selagi ia masih baik. Tetapi ketika sampai pada endapan-endapannya, ia berikan kepada tuannya. Apa perkiraanmu yang akan diperbuat oleh tuan itu terhadap hambanya di saat ia mengetahui segala sesuatu, sedang hamba itu masih di hadapannya? Sungguh ia akan memukul dan membunuhnya dengan kemarahan yang adil sesuai dengan semua syariat di dunia ini. Dan apakah gerangan yang akan diperbuat oleh Allah terhadap seorang yang menghabiskan sebaik-baik waktu untuk pekerjaan-pekerjaan, sedang waktu yang seburuk-buruknya dipakai untuk sembahyang dan membaca syariat Allah? Celakalah bagi dunia ini, karena hatinya diberati oleh dosa-dosa oleh yang lebih berat lagi dari itu. Dari itu kukatakan kepadamu, bahwa tertawaan harus dirubah menjadi tangis, jamuan-jamuan makan harus dirubah menjadi puasa, dan tidur jadikan jaga. Telah kusimpulkan dalam 3 kalimat itu segala yang telah kamu dengar, yaitu wajib atas seorang di sini, di atas bumi, untuk selalu menangis, dan bahwa tangisan itu harus timbul dari lubuk hati, karena Allah yang Maha Tinggi, pencipta kita, sedang marah. Dan bahwa kamu wajib berpuasa agar menjadikan kamu memiliki kekuasaan atas perasaan. Dan kamu harus berjaga agar kamu tidak mengerjakan dosa. Dan bahwa tangisan, puasa, dan jaga yang semuanya menyangkut jasmanimu itu harus dilaksanakan sesuai dengan susunan tubuh seseorang. Pasal ke-112. Percayalah wahai Barnabas, bahwa aku ini tidak dapat menangis sebagaimana yang diharuskan atas diriku, karena Allah akan mengangkat aku dari bumi ini, kemudian akan merubah wajah pengkhianat itu, sehingga ia disangka aku oleh semua orang. Katakanlah kepadaku, siapa gerangan orang yang sial itu, karena aku ingin mematikannya dia dengan cekikan. Maka setelah Yesus menguraikan demikian itu, ia berkata, kamu harus mencari buah-buahan kebun yang akan menopang hidup kita, karena sejak 8 hari kita tidak makan roti. Dari itu aku akan sembahyang kepada Tuhan kita sambil menunggu kamu di sini bersama Barnabas. Maka pergilah para murid itu dan para rasul semuanya, 4-4 dan 6-6, lalu bertebaranlah mereka itu di jalan sesuai dengan perintah Yesus. Dan yang tinggal bersama Yesus adalah yang menulis ini. Lalu sambil menangis, Yesus berkata, ya Barnabas, harus kujelaskan kepadamu tentang rahasia-rahasia besar yang wajib atasmu menyebarkannya kepada dunia setelah aku pergi daripadanya. Maka penulis ini menjawab sambil menangis, izinkanlah aku menangis ya guru untuk diriku dan juga untuk lain orang, karena kami ini berdosa. Sedang engkau wahai yang suci dan Nabi Allah, tidaklah patut engkau terlalu banyak menangis. Yesus menjawab,
Percayalah kepadaku ya Barnabas, bahwa aku ini tidak dapat menangis sebagaimana yang diharuskan atas diriku menangis. Karena andai kata orang-orang itu tidak memanggil aku Tuhan, niscaya aku akan melihat Allah di sini sebagaimana ia akan terlihat di surga kelak, dan niscaya aku akan aman dari ketakutan hari pembalasan. Akan tetapi Allah mengetahui bahwa aku bebas dari itu semua, karena belum pernah terlintas dalam pikiranku untuk menganggap diriku ini lebih daripada seorang hamba yang miskin. Bahkan kukatakan kepadamu, bahwa andai kata aku tidak dipanggil Tuhan oleh orang, niscaya aku akan diangkat ke surga di waktu aku pergi dari dunia ini. Akan tetapi kini aku tidak akan pergi ke sana hingga hari pembalasan. Dari itu, dapatlah engkau melihat sendiri betapa sebenarnya aku ini harus menangis. Maka ketahuilah wahai Barnabas, bahwa sesungguhnya karena itu aku harus berhati-hati dan akan dijual oleh seorang muridku dengan harga 30 keping mata uang. Dan atas dasar itu, maka aku yakin bahwa orang yang akan menjualku itu akan terbunuh dengan namaku. Karena Allah akan mengangkat aku dari bumi ini, kemudian akan merubah wajah pengkhianat itu sehingga ia disangka aku oleh semua orang. Begitupun juga, maka setelah ia mati dengan seburuk-buruk cara, aku harus tinggal dalam kecemaran itu untuk masa yang panjang di bumi ini. Akan tetapi apabila telah datang Muhammad Rasulullah yang kudus itu, akan hilanglah daripadaku kecemaran itu. Dan Allah akan melaksanakan itu, karena aku telah mengakui akan kebenaran Mesias yang akan memberikan kepadaku anugerah itu, agar diketahui orang bahwa aku ini masih hidup dan aku tersuci dari kematian yang tercela. Maka bertanyalah orang yang menulis ini, "Ya guru, katakanlah kepadaku, siapa gerangan orang yang sial itu? Karena aku ingin mematikan dia dengan cekikan." Yesus menjawab, "Diamlah, karena Allah telah menghendaki demikian, maka dia tidak dapat berbuat selain dari itu. Akan tetapi apabila malapetaka itu menimpa atas ibuku, maka terangkanlah kepadanya kebenaran ini agar ia terhibur." Di saat itu penulis ini menjawab, "Sungguh akan kulaksanakan itu ya guru, insya Allah."